Dari Kelantang, inget lah. Warungnya nggak buka dulu. Baru gue makan dikit tuh udah kenyang, kasian amat. Kalau makan pedas suka ngaruh ke suara nggak? Kalau gue sih enggak ya. Kayak, ih ada Om Andi, ngapain sih Om? Besok kan kita ketemu. Silaturahmi. Lama nggak nge-live, iya. Tadinya pengen, oh iya guys, jadi pengumuman penting ya. Gue itu lagi gimana ya ngomongnya? Ntar dulu ya, gue rangkai dulu kata-katanya. Jadi ada aplikasi namanya Dnotis, Dnotis, kalau kalian tahu. Nah, aplikasi itu gue bisa video call grup sama kalian, kita ngobrol-ngobrol bareng. Terus gue bisa live streaming juga di sana. Terus kayak yang aplikasi lalu, kayak Bintanggo juga masih, cuma ada lagi nih tambahan namanya Dnotis. Jadi buat kalian download deh sekarang deh. Lo cari namanya Made. Bukan. Cari aja nama panjang gue. Made Evannya Aurelia. Udah masih ketemu. Tapi gue belum bikin jadwalnya. Nanti kalau udah ada jadwalnya baru ntar gue share ya guys. Ngobrol dong, kalian ngomong, jangan gue mulai ngomong, baru ngomong dikit. Nggak, pokoknya kalian ngomong, ntar gue tanggepin. Mana si Rivi sini suruh main. Makan terus. Makan apa? Jadwal ronda, enggak ada ronda. Rame ya say. Kangen mulu. Udah ngomong lagi, ya udah ngomong lagi lah. Ingat gue nggak lo? Nama lo aja gue nggak. Pakai nama siapa? Mobile Legends terus season kan? Gue udah epic. Turun lagi gue ke game. Agak gemukan enggak? Kerupuknya sama tetangga, sama mulut tetangga pedesan mana? Pedesan mulut netizen. Capek. Udah pensi nih. Pensi itu apa sih? Pensiun. Apa sih satu lagi? Pentas seni ya. Gue garing banget sih, udah lama nih nggak apa namanya, nggak nge-live. Ntar gampang deh, gue lagi nggak main Mobile Legends guys. Tadinya tuh gue pengen yang kayak live streaming main Mobile Legends ya kan, kayak cewek gamers banget. Tapi mata gue nggak kuat kalau misalnya gue nahan ngantuk. Jadi ya udah, gue nggak kuat begadang. Kalau misalnya main game-game gitu kan, yang enak tuh ya jam-jam segini ya kan, sampai subuh. Nggak kuat gue. Terus gue main apa tuh namanya, main game-game yang di handphone aja gue pusing kepala gue. Mobile Legends juga di handphone, cuma yang lain kayak apa tuh kemarin Stumble Guys gitu, ya Allah gue pusing banget. Gue baru menang dari
jarahnya gue main tuh Stumble Guys ya, dari awal sampai hari ini, sampai detik ini gue baru pernah menang 2 kali. Jadi ya udah, pusing gue. Maaf, main Tetris enggak, gue gak main. Pow, masih ada tuh game Rel, hai, kenapa ya guys? Tandanya udah bertambah umur loh. Ya Allah, tahun ini gue baru 2. Tahun ini gue 2 berapa ya? Tahun ini gue 2 berapa ya? Gimana sih? Rizka, ngapain lo di sini? Mahmud, makan apaan lo? 24 gue. Emang iya? Enggak. Tunggu, gue lahir tahun 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, gila. Kepencet, denger aja lo kepencet gue ngomong. Salam deh buat Mas Yanto. Siapa namanya? Siapa nama laki lo? Siapa sih namanya? Kok Yanto? Maaf. Pakai kakak. Udah kelar. 23 gue tahun ini. 23 tua? Enggak, biasa aja. Nama laki lo siapa, Rizka? Belum, Tantio, iya. Nih, salam aja buat laki lo ya. HBD Rel, gimana sejarahnya gue ulang tahun jadi Juli? Juli depan. Gak usah nanya lulus kuliah kapan, pusing pala gue. Kapan ulang tahun? Selama gue. Tio, Yanto jauh. Iya kan namanya Tantio, jadi ya gue ingatnya Yanto. Mohon maaf deh. Enak. Masuk hubungan internasional harus bisa bahasa Inggris. Enggak salah lagi. Kayak nontonnya. Mohon maaf, saya adanya kali ya. Jadi ya udah, maklumin aja ya Rizka. Gue lagi ngomong apa sih? Masuk ke hubungan internasional itu, seenggaknya kalau lo nggak bisa bahasa Inggris, nggak mungkin juga sih, karena semua modulnya itu bahasa Inggris. Gue puyeng, malah gue ini semester 10 nggak kelar-kelar. Gue bukan bangga, tapi gue mau lo jadiin acuan nih gue nih. Gue belum lulus. Iya udah, nggak apa-apa, tenang. Gak usah lulus cepet-cepet, ntar lu ditanyain kawin kapan. Aduh, gue gak mau hubungan internasional lagi. Gue udah gue angkat tangan gue. Beneran angkat tangan, seangkat tangan itu. Gak usah pakai buset. Tenang, gue gak apa-apa. Ya gak apa-apa guys. Menenangkan diri sendiri ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah dah assalamualaikum mulu, lu pantun lo. Nggak, emang nggak apa-apa, kayak ya udah sabar aja. Spill doi itu siapa sih? Minimal bisa bahasa Inggris ya. Iya minimal lo nggak usah bisa deh, ngerti deh orang ngomong apa ya nggak, atau enggak lo ngerti deh kalau misalnya ya udah sih emang harus bisa bahasa Inggris. Gue mohon maaf, minta maaf gue. Fix juga jangan ambil jurusan matematika murni guys, pusing. Ya kalau matematika kita udah tahu ya. Coba kayak ada yang pernah bilang, lo masuk aja jurusan akuntansi, gampang, pale lo meledak, gampang. Gak bisa gue tuh gak bisa lihat angka, gak bisa lihat tulisan. Jadi ya hidup gue ini menjadi seorang seniman ya udah, karena gue gak bisa lihat angka dan tulisan. Walaupun menjadi seorang seniman juga ya butuh ingatan yang tidak lost down seperti saya ya. Jadi saya harus banyak belajar. Niat sampai berapa semester ya? Jangan tanya gue, mak gue udah tanya nih dari 2 tahun yang lalu, kamu itu mau lulusnya kapan? Gue gak bisa jawab. Gue cuma bilang, hanya Tuhan mah yang tahu. Jadi ini Aurel susah di hubungan internasional, beratnya di bahasa Inggris apa gimana? Gak berat sih, bukan bahasa Inggris gue yang berat, tapi kayak emang gue nggak cocok aja, gue nggak bisa. Kayak semua teori-teorinya yang gue dapet nggak ada yang nyangkut. Ya udah, akuntansi kan duit ya, bukan angka. Justru karena ya namanya manusia ya say, matanya ada Kak Resa. Ini gue nggak tahu kepencet atau gimana. Ini ada Kak Resanya yang Endah and Resa, kalau kalian tahu. Yes, live gue, maaf Kak. Ya, kayak ya udah tuh, kalau misalnya masuk akuntansi, ini memang manusia ya, matanya nggak bisa lihat duit. Kalau duit asli, ini udah duit, omongannya duit tapi nggak asli, jadi gue pusing. Mending ya udah cut, nggak usah deh gue masuk akuntansi. Udah gitu kayak apa sih namanya, Excel, atau ya gue tahu kita harus bisa, bukan harus bisa, seenggaknya punya basic. Gue basicnya alhamdulillah lost though. tapi ya enggak, sedikit gue bisa kok, tenang aja. Dulu kakak SMA-nya kakak banget gue. Ntar dulu ya guys, dulu itu gue SMA-nya IPS, tapi tadinya gurunya udah nyaranin nih, Aurel kamu masuk aja IPA. Dia ngomong lah ke mak gue ini gurunya, kamu masuk aja IPA, jurusan IPA. Kepala gue langsung kayak dang, kayak gue nggak mau, gue nggak bisa ngapalin rumus, gue nggak bisa yang apa namanya, nggak bisa, gue nggak bisa mikir. Ingatan gue lost doll kalau untuk gituin rumus apa segala macam, gue nggak bisa. Ya udah, mendingan gue ambil IPS. Ternyata ingatan gue yang lost doll memang. Jadi gue saya enough. Ya udah, tapi nggak ada jurusan yang gampang Kak. Ya memang kita itu hidup untuk belajar, tapi menurut gue, apakah pelajaran yang lo ambil ini sesuai dengan minat lo? Kalau misalnya nggak sesuai, ya udah, tinggal aja say. Ya kalau menurut gue sih itu ya, nyaman aja udah Rel. Ya gue maunya gitu sih ya. Misalnya nanti gue punya rezeki, gue pengen ikut-ikut lagi yang namanya kelas-kelas acting, terus ikut-ikut lagi ke teater gitu. Ya udah, jadi doain aja, semoga jalannya ada ke sana.
Karena gue memang strict nih dari awal tuh, gue pengennya tuh film, gue tuh pengennya memang di dunia entertain gitu. Dan orang tua gue, meskipun dulu bokap gue masih ada gitu, sampai sekarang pun nyokap gue juga nggak pernah yang melarang gitu sih. Banyakan di IG virus lo, ya gimana ya say, kalau di sebelah kan baru gitu. IPS pusing, gue ngapalin materi mendingan IPA. Ya harusnya itu sih sebenarnya, gue nggak menyesal juga sih, tapi agak sedikit kayak kenapa sih dulu gue nggak coba aja tuh IPA ya kan, siapa tahu tuh guru bener ya kan. Udah Aurel, kamu coba aja, lo tau kan ibu-ibu ya kan, ibu-ibu sekolah, ibu guru ya kan, udah Aurel coba aja IPA, ini bagus loh bu, itu dia ngomong sama ibu nyokap gue, dia ngomong gitu. Terus gue kayak gak bisa bu, saya nggak bisa, saya nggak mau, saya mohon maaf, pokoknya saya mau IPS aja. Ya udah, kalau Aura maunya IPS, udah gini udah. Jadi guru musik aja tuh. Nah masalahnya saya ini gimana ya, saya ini orangnya memang tidak fokus, kurang fokus. Ini Krista Abel nih, Abel ex JKT juga ya. Hai Abel. Maksudnya aku tuh orangnya nggak fokus kayak dari dulu ya, mau apa kayak nyanyi kayak main gitar kayak biola kayak piano kayak kagak ada yang kelar say. Jadi udah gak ada yang kelar, dan gue orangnya bukan tipe orang yang bisa kamu tuh ini ya gitu ya, nggak bisa. Gue nggak bisa ngajarin orang karena gue diajarinnya dablek. Gimana gue ngajarin orang gitu, gue pusing kepala gue. Jadi udah, mending kita hidup sendiri-sendiri aja ya say. Kenapa ya lo Win? Kabar baik say. Ayo dong, nanya kenapa sih hidupnya diem banget, baterai gue habis. Ya 20% cukup lah ya buat nge-back. Oke. Fokusnya keambil semua. Misalnya kenapa? Gombel. Oke. Tutor logat Bali. Gue nggak bisa. Ya kalau logat tadi gue bisa sih, kayak apa ya? Kalau logatnya kan masih bisa. Warung udah gak buka say, capek si neneng. Kemarin si neneng lagi jaga warung, nyanyi dia malah. Kenapa hilang? Oh bukan hilang, gue tampol ya Bima Satri 4. Kaget gue. Kalian cover bareng, ayo aja Ade engken deh. Nah itu kan kayak gitu doang tuh gue bisa. Legend mbak Uli yang gue menyerah. Pokoknya gue dari Singaraja kayak ke komunitas teater gitu real. Pengen banget gue pengen banget, tapi gue nggak tahu di mana. Kayak kemarin gue udah audisi, ternyata karena satu dan lain hal harus dipospon, di hold, jadi gak jadi gitu. Ya gue nggak apa-apa, cuma gue butuh nih lingkungan yang membawa gue ke arah teater dan film. Buat channel YouTube cover aja tidak segampang itu Ferguson. Kayak kalau buat channel YouTube cover itu gue harus konsisten, satu. Kedua, gue juga harus kreatif, terus harus tahu banyak lagu, dan itu masih menjadi proses gue belajar gitu kalau untuk tahu banyak lagu-lagu gitu. Dan gue lebih suka lagu-lagu genre lagu tuh yang ya emang lagu-lagu dulu gitu. Jadi gue takut kalau misalnya, mohon maaf kaki gue pegel ya,
gue takut kalau misalnya gue nge-cover lagu tapi orang-orang jadi nggak tahu gitu tuh lagu apaan sih gitu kan. Gue sedang merasa salah ambil jurusan, kenapa nggak teknik kimia aja daripada MTK murni. Nah tadi lo yang tadi masuk jurusan matematika murni ya. Ya udah, kalau bencong. Maaf. Kalau misalnya semester lo masih nggak jauh-jauh banget ya, masih semester 5, semester nggak sih 5 udah kebanyakan ya 3, 4 ya udahlah, relain aja, pindah, jangan sampai lo kecebur, tenggelam dan tergulung ombak. Bercanda sayang. Jadi teman seangkatan di kampus, tapi dari Jembrana satu-satunya yang orang Bali. Siapa maksudnya? Gimana sih? Demi Allah gue nggak ngerti. Coba ulang. Amplop studio di sana tahu nggak? Hah? Ini gue yang nggak connect apa gimana sih? Tampar, gue maaf. Kenapa lu nggak kuliah di ISI atau perfilman? Menurut gue, kenapa gue kuliahnya itu tetap mengambil di akademis ya? Ya memang nggak sepenuhnya untuk menjadi seniman, bukan itu. Kayak kenapa gue tetap memilih untuk ada akademis yang gue ambil, karena orang tua gue maunya ya anak-anaknya kuliah gitu, kuliahnya kuliah akademis, bukan kuliah yang kayak gitu. Nah kalau misalnya kuliah film, gue pernah, tapi waktu gue masih SMP. Jadi dulu ada namanya Karnos Film. Jadi dia itu menyediakan lapangan lapangan untuk belajar lah, maksudnya kayak ya udah kita belajar di sana, belajar kamera, terus belajar kayak teknik angle apa segala macam. Jadi itu nyebutnya tuh kuliah film ya kan. Terus jadi menurut nyokap gue tuh itu sebuah sampingan gitu. Kalau kuliah-kuliah yang kayak gitu tuh sebuah sampingan gitu, gak boleh dijadiin kayak utamanya nih. Misalnya utamanya lo kuliahnya yang lo mau apa, misalnya ilmu komunikasi gitu, ya udah ilmu komunikasi dulu, jadi sampingannya baru si film ini. Tapi nyokap gue tuh nggak pernah yang kayak jangan, nggak boleh, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, enggak sih. Jadi ya udah, coba tanya-tanya Kes atau kru Yuni, siapa tahu ada yang ngerti komunitas. Iya memang banyak, cuma biasanya komunitas itu tergabung di dalam kayak kelas belajarnya gitu loh. Jadi ada komunitas kelas gitu. Kayak contohnya deh, ini gue sebut aja ya, kayak bengkel Kuma gitu-gitu tuh, terus kayak rumah peran gitu-gitu tuh, ya mereka ada kelasnya. Jadi gue harus spending money untuk masuk ke dalam kelasnya gitu. Jadi harus ke kelasnya, say. Kalau lihat lu jadinya ingat teman sekampus gue sama-sama dari Bali, cuma udah lama ditinggal. Oh, ngobrol. Dan setengah-setengah, say. Bener lo masih sering kumpul sama anak Gen 3 enggak? Kayaknya udah pada sibuk masing-masing ya, say. Yang paling sering kumpul ya itu aja, Siska. Terus ya udah anak akustik aja sih, Anin paling. Fokus main musik coba Rel. Pengen sih, lancar rezekinya manis manja, amin, say. Ke bawah-bawah agak-agak sepi ya, say. Lo lagi pada nyimak omongan gue ya, gak usah didengerin, gak apa-apa. Ayo tanya lagi dong, say. Jangan biarkan mulut ini berhenti berbicara. Kamu Balinya di mana, Ron? Aku di Singaraja. Jauh, say, dari Denpasar. Lumayan lah. Jadi vokalis atau gitaris di band gue sini. Kalau jadi gitaris menurut gue belum sepro itu. Ngerti gak sih? Kayak kalau untuk mengiringi orang, gue belum sepro itu. Dan gue
belum sepede itu untuk maju kayak oh nih gue gitaris nih guys gitu, belum. Kangen Medan nggak? Gue pernah ke Medan ya. Bentar gue pikir dulu. Kayak gue gak pernah ke Medan deh. Apa pernah ya? Bikin lagu bareng fans, apa mau? Nanti kita obrolin ya. Makanya kalau misalnya aku nge-share tentang kita, aku nanti buka video call grup di Notice, di aplikasi di Notice. Nah kalian ikut tuh, nanti kita ngobrol dari situ tuh. Ini ada yang pakai bahasa Korea, mohon maaf. Gue gimana ya ceritanya? Dia bisa bahasa Arab kak, nggak bisa bahasa Korea. Gianyar jauh saya. Kak, spill nama kampus yang bagus dan strategis dan menerima kelas karyawan. Di kampus gua itu strategis dan menerima kelas karyawan. Tapi terserah lu mau masuk apa enggak. Ya banyak kok iklannya di Instagram, coba aja. Dia suka ngiklanin tentang kelas karyawan kok. Pernah waktu sirkus pernah ke Medan ya? Yang abis nikahnya Kak Melody gak sih? Hobi ngemil, iya benar. Kalau nggak spill nama kampus gue kurang tahu ya. Kalau misalnya gue tahu yang bagus terus strategis ya kan, gue kuliah di sana kali. Pengen main gitar dan nyanyi sama lu Rel. Nah, kapan-kapan ya kita buka pertemuan ya antara ini tikus kurang ajar ya. Kalau loadingnya sama kayak emang gue loading ya? Ya iya sih emang bener. Singaraja Pride nih bos, senggol dong. Gila parah. Banyak banget ketemu orang Singaraja di Jakarta, Bekasi sini. Aku Badung tapi lahir besar di Bekasi. Saya juga lahir dan besar di Jakarta. Ini yang nyalamin dari tadi gue lihat-lihat kagak berhenti ya. Gue kenal udah, iya gue tahu. Gue bilang sini ajak si Rivi main. Nah gimana cara move on dari ditinggal pulang duluan sama temen ke rumah? Gimana maksudnya? Tunggu, gue mencerna dulu ya, ntar gue salah ngomong. Gimana cara move on dari ditinggal pulang duluan? Oh, sorry. Gimana ya? Mungkin inget yang baik-baiknya aja, diingetnya kenangannya aja. Jangan dibawa sedih, say. Dia juga pasti bahagia di sana. Tenang aja. Brian apa kabarnya? Baik dia. Matanya makin gede, say. Makin mau keluar tuh. Biara tikus juga. Ya, kadang suka ada tikus ya. Mau foto pack lo enggak? Enggak deh, makasih. Mohon maaf. Belajar bahasa Sunda, Rel. Gue bisa bahasa Sunda. Gue kan gede di Bogor. Enggak sih. Ya bukan Jakarta berarti. Ya oke, sorry. Mana aja neng jalan live IG. Jalan jarang mungkin ya. Ya gak kemana-mana. Ini emang lagi nyobain aja nih backdrop the new. Biasanya apa kabar lo? Ini kenapa jadi sapa-sapaan ya? IP bukan tuh. Cariin tuh. Kakak yang ditinggal temen, aku rasa kakak perlu kasih diri sendiri waktu untuk gue nggak bisa baca gimana dong. Meliahkan tuh apa sih? Meliahkan kesedihan, jangan dipendem, move onnya pelan-pelan aja kak, semangat terus tuh Afifah. Ini Kamyo Kwang ini kerjanya di mana? Di Singapura. Dia
dia perawat kan, gue lupa lagi, mohon maaf. Pokoknya yang gue tau dia di Singapura. Nah lu tanya-tanya dia tuh sama dia. Coba ngobrol pakai bahasa Sunda sebentar. Aduh, neneknya lagi nggak in charge. Nah, love trip yuk. Yah, jangan dong. Itu kalau dilihat-lihat muka gue, ya Allah itu. Gue mohon maaf, nunggu ke orang pos pakai toga. Jangan ditungguin, jangan. Gue bilang jangan. Asik diingat Aurel. Paham dah, baik. Nih kenapa jadi sapa-sapaan? Lo video call aja di luar IG gue. Sapa-sapaan ya di sini. Hai Aurel, hai. Gak usah nanya target deh. Capek gue ditanya target lo. Tadi gak lulus. Apa kabar? Baik. Udah lama nih gue nge-live nih, tadi baru nanya apa kabar lah. Apa lu baru masuk? Oh ya, maaf ya. Ayo dong, tanya lagi. Seribu penonton, nggak mungkin. Karena nyampe 100 aja enggak kayaknya. Baterai gue habis, mohon maaf. Gak apa-apa, Katon sama si Afifah, gak apa-apa. Serah lo aja. Gue sediain lapak. Pengen gue duet sama Katosang. Buat lo yang nanya eyeliner rata, gue itu beneran mau banget pakai. Sakitnya bukan main, jadi gue bolong-bolong makanya. Hai, dengan siapa di sana? Dengan Aurel di sini. Bang Randy Tia. Katosang. Ih, maaf banget, aku kira nggak ada Katosang, maaf banget. Aku mau banget. Emang ini mulutnya kadang suka agak-agak, ya kan? Maaf ya Katosang. Ayo kita collab. Apa namanya? Jadi nggak bisa ngomong gue. Apa sih namanya? Cover, bukan cover ya? Ya collab. Kita collab. Nyanyi bareng. Boleh banget. Jarang nge-tweet ya Rel? Jarang, karena gue ya begitu deh. Ih, bisa banget tuh pesawat kertas ya kan? Indonesia Jepang. Bisa banget. Tahu-tahu lah dikit lah refnya yang bahasa Jepangnya. Yang gue ingat cuma Jinsei wa kami hikoki negai no sete tande iku yo kaze no naka o chikara no kagiri tada sumu dake sono kyori wo kiso yori do tonda ka doko tonda no ka kore ga itsumo daisetsu nanda kokoro no lupa namai 365 nichi. Sip, nanti kita DM-an ya Kak Tosang. Makasih banyak guys. Bahasa Belanda? Oh, nggak bisa say. Sore ga ichiban daisetsu nanda sa kokoro no naka ni
sambil kuju konichi. Ayo terbanglah, coba terbanglah. Versi Thailand. Mohon maaf, BNK48 ada gestarnya. Tepuk tangan. Canda. Yuk, bisa yuk saingan sama Siska. Enggak, gue sama Siska gak pernah saingan. Ini mohon maaf ya, Bima Satria. Coba Cokonoyo gue. Ya Allah, tahun kapan? Ya, kalian jadi dapat teman baru ya. Ya boleh DM-an silahkan. Mau konsul boleh. BNK nggak boleh gitu dong. Nggak mau bikin cover. Mau. Ini backdrop baru datang nih hari. Jadi sabar, tenang, sabar. Tarik nafas, tahan. Gak usah dibuang, tahan aja terus. Nge-podcast lagi bareng Kamanda. Pengen banget gue. Ya gue tuh sampai mikir kayak gini, gue tuh mau cover apa gue mau bikin podcast, apa gue mau ngapain gue gitu. Nanti kan konsul percintaan boleh sama gue juga boleh. Coba aja kalau misalnya ada keluh kesah kalian nih, unek-unek ya, emang yang lagi dongkol banget, lu tanya aja ke gue, siapa tahu gue bisa bantu, atau siapa tahu teman-teman yang ada di sini bisa bantu. Dipanggil Made atau Aurel di rumah gue dipanggilnya De Ayu, tapi tidak Ayu, biasa aja. Coba aja dulu semua. Cerita kok bisa sih lu sampai Abnon ke Pulau Seribu. Ini ceritanya, ini kalau gue ceritain ya, gue malu sih, bukan malu ya, apa kocak aja gitu. Konsul kesehatan mental jangan sama gue, mohon maaf. Tapi ya nggak apa-apa sih, siapa tahu gue bisa membantu sedikit ya. Kalau misalnya ya, bukan kalau misalnya, ini tuh cerita tentang gue kemarin kenapa bisa ikutan si siapa tuh namanya, Abnon 1000. Karena temen main gue itu, temen nongki lah ya istilahnya, dia finalis tahun 2020. Nah ya udah dia finalis, terus bentar ya, dia finalis, dia nyuruh gue, dia bilang gini, Rel, tanggal apa ya waktu itu bilangnya 24-25 lah, 24-25 itu ada audisi nih, lo ikut ya. Audisi apa? Abnon. Gue dari awal tuh udah kayak gini, aduh otak gue nggak nyampe, otak gue lost doll ya kan. Gue nggak bisa mikir yang kayak, saya gue dikasih pertanyaan, gimana bencong, mohon maaf, gimana cara kamu, maaf ya guys, emang ini agak rada-rada, bentar deh, I'll be right back. Gue nyeting dulu kameranya ya guys, soalnya baterainya habis, nanti jatuh kayak tadi barusan. Kaget kan guys. Nah apalagi gue nih yang di lapangan. Udah, nah kan gue bilang ya udah lo ikut aja gitu. Gue gak bisa, gue lost doll, otak gue, tinggi gue juga gak nyampe. Gak apa-apa, udah ikut aja dulu, kata temen gue. Udah dong, kayak masa sih lo takut, masa sih lo yang kayak, masa sih lo gak mau gitu kan. Ya udah, jadi kayak gue memberanikan diri dengan cara pede aja say gitu, meskipun gue orangnya emang gak pedean ya, tapi ya udah, gue memberanikan diri nih untuk ikut. Gue foto, gue semangat banget. Gue bilang nyokap gue, mah Ade mau jadi adik kan tuh, mah Ade mau ikut Abnon, kata mbak gue gini. Itu kan butuh
pengetahuan yang luas deh, kata nyokap gue. Karena nyokap gue tahu otak anaknya kayak gimana ya kan. Nah jadi gue bilang kayak nyokap gue bilang kayak gini gitu. Dia bukan meragukan gue, tapi dia takut gue nya kecewa ya kan, atau takut gue nya yang kayak udah capek-capek terus malah jadi kayak bikin kecewa gue nya gitu. Karena gue kalau kecewa itu bisa 2-3 hari tuh gue bener-bener kayak hampa banget, kayak perasaan aneh gitu. Tapi akhirnya gue coba, mah ada lagi foto gitu kan, foto buat ikut apnon. Ya udah, kamu makanya banyak-banyak baca katanya gitu kan. Jadi si teman gue ini juga bantuin gue, kayak bilang kayak udah lu semangat aja, lu coba baca ini, coba baca itu gitu kan. Gue udah baca guys. Gue sampai bikin rangkuman. Ntar gue cari rangkumannya ya. Demi Tuhan gue cari rangkumannya. Bentar ya. Ya Allah. Bentar ya guys. Bentar, jangan pergi-pergi ya, say. Rangkumannya ada di mana? Pasti ada. Oh, ada. Ketemu nih. Sabar ya, guys. Aduh, kaki gue. Ngapain sih ini kayak putih di sini? Rusuh, iya emang rusuh. Oke, diam kau handphone. Nih, gue tuh sampai bikin rangkumannya. Ini masih cerita tentang Kepulauan Seribu ya. Gue ngerangkum. Apakah gue seniat itu? Niat. Gue sangat amat niat. Karena gue pikir kayak, masa sih lo sekali-kalinya nih lo mau ikut ya kan, lo gak niat. Udah lo baca, lo rangkum, lo cari yang lo gak tahu gitu kan. Ternyata nyampe sana gue turun nih kan. Oke, gue tuh dari awal udah jiper gitu kan, kayak waduh mana cakep perempuan ya kan. Terus mana mukanya juga muka orang pintar gitu kan, otak-otak yang galos dol kayak gue gitu. Dalam hati gue gini, mungkin mukanya doang gitu ya kan, mukanya doang nih pinter, atau enggak ya udahlah lu pede aja gitu. Gue pede lu tahu. Jadi hari pertama itu ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu gue baru tahu di sana kalau misalnya kalau yang gak lulus tahap pertama itu pulang. Nah pertama ditanyain tuh seputar CV gue yang kayak kamu tuh hobinya apa, kamu tuh apaan, maksudnya kayak latar belakang kamu tuh siapa, gini. Oke, gue jawab lah dengan pede. Nah CV gue itu kan semua dari dunia entertainment, dari JKT48, dari film apa segala macam. Gue masukin lah di situ. Oke, terus Asta lo nggak usah masuk sini deh tak, pergi deh tak. Assalamualaikum. Ini teman gue, ini pacarnya temen gue yang juga ikutan apnon. Kita sama-sama nggak masuk guys. Jadi ya udah tuh tahap pertama karena cuma nanyain CV, jadi menurut gue kayak ya udahlah jawab seadanya aja gitu, sebisanya aja, karena cuma seputar CV. Dan lo tahu tahap pertama, inget ya, tahap pertama gue disuruh nyanyi karena CV gue, hobi gue nyanyi. Waalaikumsalam guys. Nyanyi, nih gue udah nyanyi pertama-tama itu gue baru dapat nomor itu jam siang deh kayaknya. Siang gue udah nyanyi lisen, bayangin nyanyi lisen gue bilang nyanyi reve aja ya kan. Ya udah nih gue kayak udahlah nggak mungkin masuk, nyanyi juga biasa aja gitu. Terus jawab pertanyaan juga kayak orang losdol ya kan. Ya udah gitu.
gue nggak berharap lebih gitu. Tetot abis, jadi kan itu masuknya bertujuh, gue nggak bersepuluh, gue ini tiga mendekati akhir. Nah udah nih gue kelar, pada duduk dong tuh nungguin. Ternyata itu diumumin apa ini gue lagi cerita, gue bukan nggak hilang, udah hilang perasaan aneh gue, tenang aja. Gue ternyata itu tuh diumumin kalau yang nggak lolos boleh pulang. Nama gue dipanggil nih, ya kan? Nama gue dipanggil, ada siapa pada dipanggil itu, suruh pada ke atas. Gue kira wah pulang nih gue, ya udahlah gitu ya kan, pulang. Udah, gue nyampe atas. Yang sisa di bawah ini dia naik ke atas dengan muka yang kayak ada yang matanya berkaca-kaca, nelfon emaknya, mama di mana? Udah nih, gak masuk nih, katanya gitu, gak lolos, kata dia gitu. Terus gue lihat-lihatan sama temen gue yang sebelah gue kan, sebelah gue tuh masuk juga lolos gitu ke tahap 2. Terus gue kayak, kita lolos gitu kan. Terus dalam hati gue kayak, gue lolos, kenapa gue gitu kan. Dalam hati gue, aduh, itu tuh campuran antara gue pengen pulang dan pengen, ayo gue pengen berjuang nih, seenggaknya finalis aja deh, gak apa-apa gitu ya kan. Udah nih, udah ya kan. Tuh tahap kedua deh nih. Tahap keduanya lu tahu apaan? Ada FGD yang which is itu yang namanya forum group discussion. Forum focus group discussion. Jadi itu tuh kayak kita bertujuh nih duduk melingkar, ada moderator dan kita ini deh tuh saling melontarkan pendapat masing-masing, lo pro atau kontra. Ini lucunya di sini guys, gue pusing banget. Waktu itu gue dapet temanya itu tentang pendidikan yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi kalau anak-anak Kepulauan Seribu tuh kebanyakan sekolahnya itu sampai 8 tahun, dan anak-anak yang ada di Jakarta itu sekolahnya sampai 12 tahun. Jadi itu ada 3 tahun keterlambatan dari anak-anak Kepulauan Seribu gitu kan. Nah katanya Kamia kenapa masuk sih kak? Udah besok aja kita ketemunya. Masa di sini kak? Jadi katanya tuh kayak gimana caranya anak-anak Kepulauan Seribu sama anak-anak Jakarta itu bisa tetap bersaing di dunia pekerjaan gitu. Dari keterlambatan 3 tahunnya itu gimana cara ngejarnya. Udah dong nih, menurut gue kan dalam hati tuh kayak gue udah mikir, oh ya lo belajar lagi gitu. Maksudnya banyak-banyak kayak kayak yang apa sih, latihan, terus banyak yang kayak belajar lagi, les apa segala macem gitu kan. Terus tapi itu udah ada yang jawab nih. Jadi dari 7 orang, 1 moderator, ini kan sisa 6 sama gue, berarti sisa 5 dong. Ini 5-5 udah pada jawab. Dalam hati gue, aduh gue jawab apa? Tolong gue gak bisa mikir di situ kayak wow, gue gak bisa nih bersaing abis kayak ini, gue gak bisa. Terus dalam hati gue yang kayak yang belum pada disebut-sebutin itu kayak, oh iya kayak semuanya itu butuh dana gitu ya kan. Gue bilang lah, saya setuju dengan none-none sekalian, gue bilang. Udah yang kayak pede banget tuh gue. Saya setuju, izinkan saya menjawab, kayak saya menambahkan gitu kan. Saya setuju dengan none-none sekalian, tapi yang saya inginkan, yang saya pikirkan, kita juga, intinya gue bilang kita juga butuh dana dari pemerintah gitu, butuh dorongan dana dari pemerintah. Udah deh tuh, di situ gue merasa aman, udahlah, oke, gitu kan. Udah tuh, akhirnya ngobrol, kayak banyak sanggahan kan dari orang-orang. Terus gue yang kayak, yaudah kita, ntar dulu loading, gue nanggapin lagi gitu, gue nimpalin lagi, udah
Udah nih, selesai lah tuh si FGD itu. Tapi ada 3 pos lain. Jadi di ruangan itu ada 3 pos, kayak satu pos bahasa Inggris, bahasa asing, itu kedua ada ekonomi, dan banyak deh. Pokoknya itu tentang kayak marketing gitu, bisnis marketing. Terus sama satu lagi tentang pengetahuan umum gitu. Di situ gua bertemu dengan juri besar. Belum. Iya, juri besar, tapi yang hari itu. Ya udah. Gue merasa kalau Aurel lu ceritanya lama. Emang nggak apa-apa, kalau lu nggak mau dengerin nggak apa-apa banget. Jadi kalau misalnya kayak itu ya udah, gue ngerasanya kayak udah gue nggak bisa gitu. Hari itu tuh gue nggak bisa, kayak gue bodoh banget gitu. Gue merasa gue bodoh. Ya udah, tapi kan hari itu juga gue nungguin sampai pengumuman selesai kan, di tahap di hari pertama itu, 2 tahap itu. Ya udah, ternyata nomor gue disebut. Gue bingung, gue kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa masuk kayak kan. Ya udah, gue merasa kayak oke, gue ternyata bisa gitu kan. Congkak udah mulai sombong ya kan. Besoknya pagi lagi tuh, dari jam 7 pagi gue datang ke tempat audisi. Ternyata hari itu tuh ada 7 juri besar. Yang itu wow, gue merasa sangat amat bodoh. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Menurut gue itu pengalaman banget. Ya udahlah. Jadi itu cerita tentang Apnon. Kenapa bisa Apnonnya tuh ya itu karena temen gue. Tapi di Apnonnya itu banyak cerita lucu banget. Oke, kita cari lagi pertanyaannya. Maaf ya lama guys, ini agak berisik ini depannya. Oke. Pokoknya kamu cukup berbakat. Ya sebenarnya mereka cuma bisa lihat bakat gue di nyanyi doang. Otak gue kosong. Kalau akademis gue jujur gue kosong banget. Karena gini loh, gue tuh nggak bisa yang namanya jawab pertanyaan spontan. Kayak misalnya orang nanya nih tiba-tiba, gimana caranya kamu mengatasi perekonomian Indonesia yang sedang menurun karena adanya pandemi COVID-19. Gue harus mikir dulu, harus gue buat tidur tuh pertanyaan, baru gue bisa jawab. Nah kalau kemarin ditanya kayak gitu, gue gak bisa. Gue mohon maaf, gue minta maaf. Mau tau dong kak, ending dari film Yuni yang pada ngumpul dan nyanyi-nyanyi itu ada arti tersendirinya kah? Oke, pertanyaan bagus. Jadi menurut dari Kak Kamila Andininya sendiri, sutradaranya itu perspektifnya kita kembali lagi ke penonton. Jadi terserah kalian mau mikir Yuninya kemana kek, mau mikir Yuninya gimana kek, itu ada di kalian. Karena wajah lu kenapa pucat? Nggak ada pucatnya, cantik. Ya udah gitu. Bukan arti tersendiri sih sebenarnya itu. Kalau yang nyanyi itu ada di dalam bayangannya Yuni, menurut gue ya, menurut ceritanya Mbak Kamila sih, itu tuh ada di bayangannya Yuni gitu. Yuni tuh maunya kayak gitu. Ngerti kan, kayak di angan-angannya Yuni gitu, di otaknya Yuni. Kita tuh lagi pada nyanyi-nyanyi pinggir pantai gitu. Gak mau ikut jigak bagus nih, mohon maaf. Gue tinggal di Jakarta, tapi gue banyak gak tahu tentang kebudayaan Jakarta. Apalagi gue tidak pernah tinggal di Bali. Gue ikut jigak bagus, tapi gue ngelawak banget. Lu tuh nyanyi dan ngelawak, ini lagi ngelawak. Terus gue ngapain? Stand up komedi.
gue nggak bisa bikin materi. Gue udah pernah mau ikutan kayak gitu tuh, gue pernah mau, cuma gue nggak bisa bikin materinya, dan gue nggak bisa ngobrol, bukan nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, nggak bisa yang kayak cerita gitu tentang materi gue kayak terinci gitu. Pasti ada yang kayak dong lupa bak itu nggak bisa. Maklum kapasitas otak gue itu masih Pentium 4, jadi yaudah, susah say. Apa lagi ya? Ya sebenarnya gue believe myself sih. Maksudnya gue ngerasa gue percaya diri gue bisa, cuma ya belum tentu. Paling sih iya. Nih, aduh pusing kepala gue. Udah di acting, joget, musik aja Kak ambil semua. Simpas joget di uni asik juga. Itu nggak pernah ada dari sutradaranya buat nyuruh gue joget. Itu berjalan aja sendiri gitu. Pengennya sih gue upgrade ya ini otak gue ya, tapi nggak bisa. Gue nggak bisa, belum. Sabar aja, proses say. Ya Allah, Shopee Candy gue nyawanya udah balik. Gue mau main Shopee Candy. Kagak live TikTok rel, main ada gift. Pengen sih, cuma gue nggak tahu cara apa namanya, cara apa sih namanya, cara tahu gift itu di redeemnya gimana. Astaga anak Shopee. Iya gue suka banget main Shopee Candy. Saya angka Myokwang juga. Bentar lagi juga aku off nih. Kayak Nimo gue. Ini Nimo TV. Kasih gue nyawa Shopee Candy lah. Itu aja gue tunggu tadi 30 menit gue lagi main. Tadi gue bisa monetize. Ya gue gak ngerti tuh caranya gimana.